Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Pemirsa CITV yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Nizam Zulfikar, sahabat siar Anda dalam program Sekar Jati, yakni siaran edukasi Ramadan Yogyakarta Istimewa yang disiarkan oleh CITV. Alhamdulillah pada hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yakni Bapak Ustadz Haji Budi Jayaputra STHI MH. Beliau merupakan satu anggota dari PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, yang insya Allah pada hari ini akan menyampaikan tema tentang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tepat di bulan Ramadan tahun ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, langsung saja mungkin bagaimana cara kita sebagai umat Islam itu menumbuhkan rasa untuk menjadikan kitab kita Al-Quran sebagai benar-benar petunjuk hidup kita. Oke. Baik. Yang baru kita pahami dahulu adalah apa itu Al-Quran. Sering kita dalam kehidupan sehari-hari itu tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Tetapi secara definisi kadang bertentangan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka kita harus tahu dulu Al-Quran itu apa. Nah, Al-Quran menurut Imam Suyuti adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala. Nah, dengan demikian dari pengertian ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih selain daripada pengertian Al-Quran itu sendiri. Karena ternyata Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan buatan manusia, dan diturunkan melalui malaikat Jibril secara mutawatir, dalam artian ini banyak yang meriwayatkan serta yang membaca adalah pahala. Nah, dari situ muncul ketertarikan untuk bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain itu kita juga harus mengerti Al-Quran itu diturunkan sebagai apa. Ini juga penting sekali, ya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa fungsi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk dan sebagai pembeda. Kalau kita ibaratkan kita itu membeli sebuah kendaraan, tentunya Mas Nizam punya kendaraan ya, misalnya mobil ya, itu juga mungkin kendaraan bermotor, yang lainnya. Tentunya hal ini selalu kita dapatkan apa itu? Buku petunjuk, ya, buku petunjuk yang setiap kendaraan memiliki perbedaan buku petunjuknya. Nah, kalau kendaraan saja itu memiliki buku petunjuk, tentunya kita sebagai makhluk ciptaan Allah akan ada buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran sudah menjelaskan sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, oleh karena itu, awal yang harus kita ketahui adalah satu pengertiannya, yang kedua kita juga harus tahu bahwa sebagai petunjuk kita yang mengumpulkan aturan dan bagaimana cara hidup kita adalah Al-Quran, seperti itu. Oh ya Ustadz, di bulan Ramadan ini kan sebagai bulannya Al-Quran, apakah ada keterkaitan antara orang yang bertakwa, orang yang sukses puasanya dengan Al-Quran itu sendiri, Ustaz? Oke. Ya.
Jadi ketika kita berbicara tentang Ramadan, tentunya kita juga sudah mengetahui bahwa perintah puasa pun dan dalam bulan Ramadan itu ada dalam Al-Quran, ya. Kalau kita sudah ketahui dalam surah Al-Baqarah 183 bahwa puasa itu diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu minkum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah, tentunya juga sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tentunya ketika kita membuka Al-Qur'an, setelah surat Al-Fatihah itu langsung Allah jelaskan kepada kita semua siapakah orang yang bertakwa itu. Dalam surah Al-Baqarah sudah dijelaskan dari awal, Allah sudah membuktikan bahwa orang bertakwa harus seperti apa. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an ini, ya, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah, ini tentu ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah yang tadi. Ya, orang bertakwa itu seperti apa? Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, hari akhir, dan orang yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, menafkahkan hartanya, sebagian hartanya. Nah, itu dijelaskan semua dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan berakhir ketika orang itu melakukan hal seperti itu, ciri-ciri orang bertakwa, maka dia akan menjadi ulaika humul muflihun, orang yang beruntung. Maka dalam Al-Qur'an itu ada perintah, ada ciri-ciri, dan semuanya tentunya berkaitan. Itu membuktikan bahwa Al-Qur'an itu sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia. Iya Ustaz, bagi teman-teman atau sahabat sekalian yang belum bisa membaca Al-Quran, dalam hal belajar membaca Al-Quran terbata-bata, apakah ada balasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang terbata-bata membacanya? Oke. Inilah keistimewaannya Al-Quran itu, ya, dan keistimewaannya Islam. Ketika orang itu mahir membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala yang luar biasa, yang lebih dari yang terbata-bata. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala kesusahannya, yang kedua adalah pahala membacanya. Ini sebuah hadis yang sangat memotivasi bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, di bulan Ramadan ini yang disebut juga sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan yang penuh dengan pendidikan, harus kita manfaatkan betul, terutama dalam hal membaca Al-Quran, sehingga kita tidak perlu merasa malu, karena di bulan Ramadan ini tentunya kita punya banyak teman, ya, punya banyak teman tuh, ya, mulai dari tadarus, kelompok tadarus. Bahkan saya punya murid ngaji itu umurnya 75 tahun. Masya Allah. Ini luar biasa lagi semangatnya, dia ngajinya Iqra lagi, dimulai dari Iqra 1. Jadi para pemirsa, bulan Ramadan ini semangat untuk kita belajar itu luar biasa, dan kita punya komunitas dalam artian memang nuansanya nuansa belajar, sehingga rasa malu kita jangan sampai menghalang kita untuk belajar membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang menurut Islam sangat penting, karena di dalam hadis Nabi dikatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai syafa', ya, sebagai syafi'an, syafaat bagi orang yang membacanya. Maka rugi kalau di bulan Ramadan kita tidak memperbanyak baca Al-Quran atau belajar baca Al-Quran bagi yang belum bisa. Oke Ustaz, berkenaan dengan belajar Al-Quran itu, sekarang kita lihat banyak orang-orang yang baru belajar Al-Quran salah memahami dalil, salah memahami ayat, sehingga kemudian kita lihat banyak yang melakukan tindakan yang justru tidak sesuai dengan apa yang kemudian Allah ajarkan dalam Al-Quran. Ya, ini bagaimana tipsnya agar kita dalam belajar Al-Quran itu bisa benar, tidak salah memilih guru? Gimana Ustaz pendapatnya Ustaz? Oke, baik.
Jadi perlu kita pahami bersama para pemirsa sekalian, ya. Saya teringat salah satu perkataan ulama, ya. Apabila kita belajar tanpa guru, maka gurunya setan. Apabila kita belajar dengan guru yang salah, maka setan juga yang akan mempengaruhi kita. Nah, ini sangat penting sekali. Tentunya kita sebagai orang non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab dan mungkin harus belajar terlebih dahulu memahami kosakata Arab, tentunya tidak serta-merta kita hanya belajar Al-Quran itu memahaminya dengan terjemahan saja. Itu tidak cukup. Maka penting bagi kita itu adalah mencari guru yang tepat. Nah, untuk mencari guru yang tepat ini perlulah kita mencari rekomendasi dari orang-orang yang berkompeten untuk masalah itu. Karena ketika orang salah memahami, itu berakibat fatal. Contohnya ini ya, Mas Nizam. Saya pernah mendapati ada teman itu ngaji di sebuah ruangan. Ngaji, lalu kita berkumpul di sana, kita ngobrol. Nah, ketika kita ngobrol, dia marah. Diam, saya lagi ngaji nih. Kita kaget. Ngaji aja kok marah. Dia bilang apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u wa'angsitu, dengarkan dan perhatikan. Kita kaget mendengarnya. Kenapa? Karena kan dalam Al-Quran itu menyuruh kita untuk mendengarkan dan memperhatikan, bukan berarti kita itu mendengarkan setiap orang yang membaca Al-Quran. Artinya ada tempat-tempat tertentu yang orang itu harus kita perhatikan ketika di ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Yang kedua, ada lagi kejadian menarik, ya, terkait dengan apa? Ya, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pepetlah hingga dia jatuh. Wah, ini menarik sekali. Ketika itu ada teman saya lewat, ada turis, disenggolnya sampai turis itu kaget. Terus bilang, kenapa kamu lakukan itu? Ya, karena dia kafir. Loh, kenapa? Ini jelas ada dalilnya. Tentunya tidak seperti itu. Jadi, mempelajari Al-Quran, kita harus punya guru. Kalau memang kita tidak punya guru, tidak mendapati guru, ya, padahal sekarang sudah banyak cara untuk mendapatkannya, kita bisa mulai dengan membaca terjemahan Al-Quran terbitan misalnya Departemen Agama yang sudah dikeluarkan oleh negara. Tentunya itu sudah melewati screening. Nah, oleh karena itu, mari ketika memahami Al-Quran, jangan menggunakan akal kita sendiri. Karena ketika Hamka berbicara, ya, orang yang berilmu tapi dia tidak punya iman, dalam artian memahami betul-betul keimanan seperti apa, itu seperti orang yang anak kecil memegang bara api, maka dia akan terbakar. Maka penting sekali ilmu itu, ya, kita miliki dan dicampur dengan keimanan. Itu seperti itu. Baik Ustadz, kalau di bulan Ramadan ini sepertinya kita itu sangat suka dan sangat mudah untuk membaca Al-Quran, untuk tadabbur, untuk ngaji. Tetapi setelah Ramadan, sepertinya semangat itu seakan-akan kok hilang Ustadz. Nah, mungkin bagaimana caranya agar spirit kita dalam bermesra dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu bisa terjaga di bulan-bulan yang lain Ustadz? Oke. Ya, memang ini fenomena yang terus terjadi ya di sekitar kita. Kadang memang nuansa bulan Ramadan itu memang sangat berbeda sekali dengan bulan-bulan yang lain, termasuk ya komunitas. Nah, ada satu yang perlu kita tarik di sini. Kenapa ketika di bulan Ramadan itu kita semangat? Karena ada nuansa, ya, nuansa yang mendukung kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, adanya komunitas tadarus, ya. Oleh karena itu, ketika kita di luar bulan Ramadan, bagaimana kita melahirkan nuansa ini? Ya, nah nuansa itu bisa dilahirkan karena kita tahu keutamaannya. Nah, berarti kita harus memahami keutamaan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, kita buat komunitas. Ya, sekarang sudah banyak sekali ya. Ada one jus ngaji ya. Atau yang paling jarang dilakukan orang ini, itu adalah buat komunitas di keluarga sendiri. Ya, nah coba deh sekarang kita buat seperti nuansa tahun 80-an, 90-an. Saya ingat betul itu, waktu kecil itu, kalau pada maghrib itu, kita masuk ke kampung orang yang terdengar itu Al-Quran, bukan Andin. Ya, nah ini. Jadi menarik sekali. Kalau sekarang kalau kita masuk ke kampung orang itu, Masya Allah yang diomongin Andin wis tayang urung. Nah, ya, ngagetin. Ya. Nah, jadi penting sekali pemirsa sekalian, kita buat komunitas di keluarga kita. Saya kira tidak masalah.
10 menit diawali, terus berkembang sampai Isya. Itu saya kira bagus. Samping itu juga di masa pandemi ini, kita diberikan kesempatan istimewa oleh Allah untuk banyak berkumpul dengan keluarga. Maka kita manfaatkan betul. Ya, nanti ketika di luar bulan Ramadan, kita lakukan kembali setiap pada maghrib komunitas mengaji di keluarga kita sendiri. Saling mengajari, yang belum bisa baca Quran mulai dari Iqra. Di situ akan muncul kemesraan-kemesraan. Ya, sehingga berkumpul itu tidak harus di wisata, tidak harus di meja makan atau di spot foto, tapi bisa berkumpul dalam tadarus Al-Quran. Oke, Ustaz, untuk semakin termotivasi, Ustaz, apa sih balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang membacanya, menghafalnya, bagi mereka para ahli Quran? Adakah perlakuan khusus nanti dari Allah di hari kiamat? Oke, baik. Ketika kita berbicara balasan dari Allah, banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan itu. Yang pertama dari Nabi, tadi sudah kita sempat sebutkan, bagi orang yang membaca Al-Quran nanti di akhirat akan diberi syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, tadi barang siapa yang baca Al-Quran terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang mahir, dia dapatkan pahala yang lebih besar dari itu. Yang ketiga, bagi yang menghafal Quran. Nah, ini yang menarik sekali. Bagi yang menghafal Al-Quran, nanti dia akan diberi kesempatan untuk memasangkan mahkota kepada orang tuanya, dan dia bisa memberikan syafaat untuk 70 orang yang dia dalam tanda kutip dia senangi, yang dekat dengan dia. Jadi Masya Allah sekali, di Indonesia sekarang ini banyak komunitas-komunitas menghafal Al-Quran, dan banyak metode-metode menghafal Al-Quran yang dikeluarkan oleh para tokoh. Oleh karena itu, mari pemirsa sekalian, kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, kita menghafal Al-Quran. Saya kira tidak sulit. Cara yang paling gampang yang pernah saya praktekkan itu adalah disetel berulang-ulang. Ya, disetel berulang-ulang ini paling gampang sekali. Anak kecil saja, ya, itu umur 5 tahun di keluarga saya itu bisa menghafal Al-Quran cepat sekali karena kita setel terus, ya. Yang kita setel adalah Al-Quran. Misalnya 1 minggu, ya, itu juz 1 terus. Itu otomatis akan tersimpan di memori kita. Apalagi kalau ada murojaah bersama. Nah, jadi mari kita manfaatkan betul untuk menghafal Al-Quran, mulai dari yang sedikit, dari yang pendek, ya, sampai yang panjang. Biasanya dimulai dari juz amma. Nah, seperti itu. Baik, Ustadz, ada sebuah pertanyaan, bagaimana kemudian kita ini terus bersemangat untuk meningkatkan diri, tidak hanya sekedar berhenti pada membaca atau menghafalkan, gimana caranya agar kita juga senang untuk mengamalkan isi Al-Quran? Bagaimana sih supaya kita itu senang mengamalkan Al-Quran? Ya, tentunya kita harus tahu juga, ya, Al-Quran itu keistimewaannya apa. Kita itu kalau senang dengan sesuatu, mesti karena kita tahu kelebihan sesuatu itu. Ya, Mas Nizam nih sudah punya istri, kok senang sama istrinya, mesti sudah tahu kelebihan istrinya. Begitu juga Al-Quran. Pemirsa, tidak akan mungkin kita itu akan merasa senang mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu kelebihan Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karena itu langkah yang pertama, cari tahu apa kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Ya, lewat kajian-kajian yang ada, bahkan sekarang sudah banyak video-video di YouTube itu yang menampilkan keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, ya, lakukanlah mulai dari yang terkecil dari Al-Quran itu. Apa yang bisa kita lakukan? Dari yang sederhana, yang paling sering kita lakukan, sholat. Ya, saya dulu bagaimana biar senang sholat itu, pertama kali saya merasakan sholat itu enak itu ketika ada kajian tentang Isra Mi'raj. Wah, itu menarik sekali. Wah, ternyata sholat itu istimewa sekali, ya. Mulai dari ayatnya dijelaskan seperti apa, subhanallazi, kenapa ada kata subhanallazi, kemudian dapatnya perintah sholat itu karena apa. Wah, itu menarik. Jadi perintah sholat itu kita lakukan dengan senang dan bahagia dan ketertarikan yang luar biasa. Kenapa? Kita tahu keistimewaannya. Nah, jadi awalilah segala sesuatu itu sebelum mencintai sesuatu, melakukan sesuatu, dari mulai pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan, di awal pengetahuan, maka yang akan terjadi adalah kita bisa bahkan depresi sendiri, kecewa. Contohnya nih, kita mengamalkan sholat saja yang paling kita lakukan tiap hari. Ketika kita tidak tahu apa keistimewaan sholat itu yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, yang terjadi ketika kita lagi down, iman kita lagi turun, kita tinggalkan tuh sholat.
apalagi ada kepentingan dunia. Ya, nah ini harus kita perhatikan. Jadi lakukan mulai dari yang termudah, dan yang paling penting harus tahu keistimewaan Al-Quran itu apa. Maka dengan hal-hal tersebut membuat kita semangat untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran memerintahkan apapun, diawali dengan iman, pengetahuan, dan diawali dengan hal yang terkecil, maka kita dengan bangga melakukannya. Sebagaimana para sahabat ketika diperintahkan untuk berhijab, semua sahabiah itu berlarian mengambil apa? Mengambil kain. Ada yang taplak meja, ada yang gorden dipakai. Kenapa? Dia tahu nih, yang pertama yang memfirmankan itu Allah. Al-Quran itu sungguh luar biasa. Ya, kalau ada perintah mesti ada sesuatu yang luar biasa. Langsung mengambil tuh gorden. Nah, seharusnya kita begitu. Ya, oke. Baik Ustadz, sekarang kan sudah banyak sekali bentuk dari Al-Quran itu. Tidak hanya yang berbentuk kitab atau mushaf. Ada dari handphone, dari smartphone, dari PC, dari laptop. Nah, ada pertanyaan Ustadz, boleh tidak ketika kita memiliki Quran dalam smartphone kita bawa ini ke kamar mandi Ustadz? Karena kan ada adab terhadap Al-Quran. Oke, betul. Ya. Jadi ini sering sekali ditanyakan, bagaimana kalau Al-Quran kita ada di handphone? Boleh nggak dibawa ke kamar mandi? Nah itu. Lalu saya tanya begini, boleh nggak orang hafiz Quran masuk kamar mandi? Kan begitu. Loh kok begitu Ustadz malah ditanya? Lah ya sama-sama semuanya tersimpan. Kalau hafiz Quran itu tersimpan di otak, kalau ini tersimpan di aplikasi. Maka di sini kita harus memahami. Pertama, memang dalam memuliakan Al-Quran tidak boleh membawa bacaan Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri secara utuh ke tempat-tempat yang kotor. Karena itu ada adab. Tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam handphone, itu analoginya, kiasnya sama seperti seorang hafiz Quran yang masuk ke kamar mandi. Jadi tidak membawa Al-Quran itu secara utuh, tapi dia tersimpan di salah satu ya masternya, dalam artian kalau manusia otak, kalau ini dalam filenya, sehingga tidak masalah. Al-Quran yang tersimpan di handphone, kita bawa handphonenya kamar mandi. Lah kalau tidak, apa yang akan terjadi? Kalau kita bawa teman, oke, titip dong. Lah kalau nggak ada teman, kita taruh di tempat titipan sendal, keluar hilang, wassalam. Ya, jadi perlu kita perhatikan juga yang seperti itu. Ya, jadi yang dilarang itu adalah membawa mushaf Al-Quran ke tempat yang kotor-kotor, itu tidak boleh. Tapi ketika sudah masuk ke dalam aplikasi tidak masalah. Tapi jangan juga kita menghidupkan Al-Quran ketika di kamar mandi. Nah, termasuk juga ini yang sering terjadi. Handphone ada aplikasi azan, ya. Di handphone ada aplikasi azan. Saya sempat kaget, pernah terjadi di kamar mandi ada bunyi azan. Nah, ini teman-teman yang punya aplikasi azan harus hati-hati juga. Pastikan ketika teman-teman ke kamar mandi, matikan handphonenya kalau memang ada aplikasi itu. Jangan sampai ada azan di kamar mandi. Seperti itu. Oh iya Ustadz, kira-kira ada tidak waktu-waktu istimewa bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita lebih bisa lebih masuk ketika membacanya, lebih mudah menghafalnya? Mungkin ada tips dari Ustadz. Oke. Jadi para sahabat itu punya cara dan waktu tersendiri. Tapi Hasan Al-Basri itu pernah memberikan informasi waktu yang tepat dan nyaman ya untuk membaca Quran itu adalah di malam hari dan ba'da subuh. Itu adalah waktu yang ternyaman. Semakin malam membaca Al-Quran itu semakin terasa menyentuh hati ya, tentunya kalau kita memahaminya. Lalu bagaimana yang tidak memahami? Ya lebih khusyuk karena nuansa gangguan itu lebih sedikit, termasuk juga waktu ba'da subuh. Itu resep dari Hasan Al-Basri. Jadi ada waktu khusus yang terasa nyaman. Dan ketika saya praktekkan itu memang betul. Ya ketika kita ngaji ba'da zuhur itu beda sekali nuansanya. Mungkin karena energi suhu juga mempengaruhi ya, panas, letih ya, apalagi dalam kondisi puasa. Tapi ketika ba'da maghrib itu punya nuansa sendiri, atau habis sholat malam atau ba'da subuh itu rasanya memang beda sekali ya. Nah, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri itu. Oke. Berarti memang harus diagendakan ya Ustadz ya. Tiap hari dijadwalkan kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ada target ya. Itu ya. Jadi kalau orang itu punya target, maka dia akan tercapai. Jadi maka setiap orang itu harus ada niat, dan niat itu ada al-qasdu. Al-qasdu itu adalah tujuan, berarti melahirkan sebuah target. Kalau tidak pernah kita targetkan, tidak pernah kita luangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, maka saya yakin kita ini tidak akan pernah khatam Al-Quran. Ya. Nah, oleh karena itu
berikanlah waktu kita, sebagian waktu kita untuk membaca Al-Quran. 1 juz itu ya, kalau standarnya ya sampai 1 jam lah ya, itu kita bisa bagi-bagi. Setiap ba'da sholat fardu 2 halaman, maka dalam 1 bulan kita bisa hatam 1 kali, dan seterusnya. Baik, kalau kita kerja di kantor saja punya target, apalagi dalam Quran ya Ustadz ya, kita harus punya target kapan kita harus hatam, berapa ayat yang harus kita hafalkan sampai kemudian kita bisa amalkan. Baik Ustadz, terakhir mungkin ada harapan untuk program baru kita Sekar Jati, karena ini baru tayang perdana tahun ini Ustadz. Oke. Baik. Untuk program Sekar Jati ini saya kira suatu hal yang sangat positif sekali ya, yang itu tentunya harus kita dukung, dan saran saya mungkin harus lebih dikembangkan lagi kajian-kajiannya, tidak hanya materi-materi yang mungkin lebih banyak menyentuh ke kalangan orang tua, tapi mungkin bisa dikembangkan juga ke kaum milenial ya, karena kaum milenial itu sekarang lebih banyak. Dan saya kira kalau sebuah stasiun televisi itu menyelipkan keagamaan sampai masuk kepada dunia milenial, itu lebih terjaga daripada mereka itu belajar lewat Mr. Google, YouTube, itu begitu. Karena kalau di televisi itu kan tentu ada screeningnya ya, materinya, pembicaranya, sehingga lebih terjaga. Nah itu saran saya. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya yang begitu luar biasa. Para pemirsa JTV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita membersamai ya Ustadz Budi Jayaputra STHI MH yang memaparkan materinya tentang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Semoga kita bisa amalkan, kita bisa gunakan waktu kita di bulan Ramadan tahun ini untuk lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kemudian nanti purna Ramadan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang bertakwa, karena tujuan puasa itu sendiri adalah agar kita yang melakukan ibadah puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian saya pamit undur diri, sahabat siar Anda Nizam Zulfikar. Kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada agenda lagi, Ustaz? Setelah ini